Kita tentunya prihatin dengan kondisi yang sekarang ini, apalagi dengan meninggalnya Apan Kurniawan menurut saya, dan tragis sekali meninggalnya itu. Dan saya lihat videonya luar biasa, dan saya hampir meneteskan air mata dengan lihatnya, agak banyak gitu. Dalam hati saya, ya Allah, begitu murahnya jiwa manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa, seorang manusia, satu jiwa, bighairi nafsin, dan dibunuhnya itu bukan dengan hak, bukan dengan sebab. Maksudnya apa? Karena ada hal-hal yang boleh kita bunuh. Kalau dia hukum kisos boleh. Hukum kisos kalau orang bunuh, dibunuh. Itu namanya hukum kisos. Dan itu pun yang membunuh bukan sembarang orang. Ada orang-orang tertentu yang diperintahkan oleh ulil amri. Atau dalam peperangan, ketika kita bertemu dengan orang kafir, kafirnya kafir harbi, maka kita boleh bunuh. Sebab kenapa? Kalau kita tidak membunuh, dia akan membunuh kita. Ini namanya membunuh dengan hak. Tapi ini tidak. Man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, yang dia bunuh itu bukan dengan hak, au fasadin fil ardi, atau dia merusak di permukaan bumi, seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Bagaimana penafsirannya? Disebutkan oleh para ulama, kalau dia hidup, dia akan melahirkan anak. Anak itu akan melahirkan cucu. Cucu itu akan melahirkan terus sampai hari kiamat. Tapi karena dibunuh, akhirnya apa? Seakan-akan dia sudah membunuh banyak orang. Jadi penafsirannya kok kan satu yang membunuh? Iya. Ini menandakan betapa besar dosa orang yang membunuh. Haram hukumnya. Dan Islam tidak mengajarkan itu. Kemudian, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang memberikan jaminan hidup kepada orang tersebut, seakan-akan dia memberikan kehidupan banyak orang. Kenapa? Karena dengan dia hidup, dia akan melahirkan anak. Anak ini akan melahirkan cucu terus sampai hari kiamat. Berarti dia membiarkan orang hidup, memberikan hak hidup. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati jiwa. Tidak boleh kita sembarangan untuk membunuh orang. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, kita doakan semoga negara kita diberikan oleh Allah SWT keamanan, ketertiban, dan orang-orang yang menjadi korban, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya, dan yang meninggal mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah SWT dan diterima amal ibadahnya, sekaligus mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan dan digantikan oleh Allah SWT dengan ganti yang lebih baik. Kedepannya kita diberikan oleh Allah SWT pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa membawa kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengayomi rakyat kita dan menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.